Selamat malam, sejahtera Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dalam kitab Daniel pasal 11 dan 12. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Di malam hari yang indah ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Bersyukur untuk semua berkat Tuhan, di mana kami semua dipelihara dan dijaga, dan kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan dari pagi hari hingga malam ini. Sebelum kami masuk dalam tidur malam kami akan membaca bagian dari Alkitab yang berintikan firman Allah. Tuhan, karuniakan Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, sehingga kami semua fokus dalam pembacaan Alkitab. Doa di malam hari ini Tuhan, kami mau serahkan semuanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kitab Daniel pasalnya yang ke-11. Seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius orang Media itu. Oleh sebab itu aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua. Dan apabila ia menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa, yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendaknya. Tetapi baru saja ia muncul, maka kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin dari langit, jatuh bukan kepada keturunannya tanpa kekuasaan seperti yang dipunyainya, sebab kerajaannya akan runtuh dan menjadi milik orang-orang lain daripada orang-orang ini. Maka raja negeri selatan akan menjadi kuat, tetapi salah seorang dari panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat daripadanya, dan orang ini memerintah, lalu kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang besar. Beberapa tahun kemudian keduanya akan bersekutu. Putri raja negeri selatan akan datang kepada raja negeri utara untuk mengadakan persetujuan, tetapi putri itu tidak berhasil, juga keturunannya tidak dapat bertahan. Putri itu akan diserahkan, demikian pula orang-orang yang mengantarnya, anak yang dilahirkannya, dan orang yang mengawininya. Dan pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas yang seakar dengan putri itu, menggantikan orang itu, dan orang ini akan bergerak maju melawan tentara raja negeri utara, dan memasuki kota bentengnya. Dan ia akan bertindak seperti mereka, ia akan berkuasa. Bahkan dewa-dewa mereka dan patung-patung tuangan mereka dan barang-barang mereka yang berharga dari perak dan emas akan diangkutnya seperti jarahan ke Mesir. Lalu beberapa tahun lamanya ia akan berhenti berperang melawan raja negeri utara. Kemudian raja ini akan memasuki kerajaan raja negeri selatan, tetapi kemudian pulang ke negerinya sendiri. Kemudian anak-anaknya akan bersikap untuk berperang dan akan mengarahkan sejumlah tentara yang besar. Lalu salah seorang dari mereka akan bergerak maju melawan dia, menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Dan pada serbuan yang kedua kalinya, ia akan sampai ke benteng musuhnya. Maka menggeramlah raja negeri selatan itu lalu maju berperang melawan raja negeri utara, yang telah mengerahkan sejumlah tentara besar, dan tentara besar itu akan jatuh ke tangan musuhnya. Setelah tentara besar itu dihancurkannya, maka hatinya akan bermegah. Walaupun ia telah menewaskan berlaksa-laksa orang, ia tidak akan mempunyai kekuatan. Lalu untuk kedua kalinya raja negeri utara itu mengerahkan sejumlah tentara besar lebih besar dari yang pertama. Dan beberapa tahun kemudian ia akan bergerak maju melawan dan dengan tentara yang besar dan dengan banyak perlengkapan perang. Pada waktu itu banyak orang akan bangkit melawan raja negeri selatan, juga orang-orang yang lalim dari bangsamu, dan akan membesarkan diri, sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan, tetapi mereka akan tergelincir. Maka raja negeri utara akan datang mendirikan kubu mengepung dan merebut kota berbenteng, dan tentara negeri selatan tidak akan dapat bertahan, juga pasukan-pasukan pilihannya sekalipun. Ya, tidak ada sekekuatan apapun yang dapat bertahan. Sehingga raja yang menyerangnya akan berbuat sekehendak hati, dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapinya. Ia akan menduduki tanah permai dan seluruhnya
akan ada kekuasaannya. Kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang lain itu. Ia akan mengadakan persetujuan dengan dia, dan seorang putrinya diberikannya kepadanya untuk menghancurkan kerajaan itu. Tetapi maksudnya itu tidak akan berhasil dan tidak menguntungkannya. Lalu ia akan memalingkan mukanya ke tanah pesisir, dan banyak yang direbutnya. Tetapi seorang panglima akan menghentikan penghinaannya itu, bahkan akan mengembalikan penghinaan itu kepadanya. Sesudah itu ia akan memalingkan mukanya ke kota-kota benteng di negerinya sendiri, tetapi ia akan tergelincir dan jatuh, dan tidak akan ditemukannya lagi. Menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut pajak menjalani bagiannya yang terindah dari kerajaan itu, tetapi beberapa hari kemudian ia akan dibinasakan, bukan oleh kemarahan atau oleh peperangan. Menggantikan dia akan muncul seorang yang hina, yang tidak oleh martabat raja, tetapi dengan tak disangka-sangka ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin. Seluruh negeri yang tentara melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan, bahkan juga seorang raja perjanjian. Dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang dan ia akan maju serta menjadi berkuasa meskipun sedikit orang-orangnya. Dengan tak disangka-sangka, ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur dan negeri itu, dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapa dan nenek moyangnya, yakni memhamburkan rampasan dan jarahan dan harta di antara orang-orangnya, juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng. Ia membuat siasat, tetapi hanya untuk sementara waktu. Kekuatan dan keberaniannya akan ditunjukkannya melawan raja negeri selatan dengan memakai tentara yang besar, dan walaupun raja negeri selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat, ia tidak akan bertahan, sebab yang akan diadakan siasat terhadap dia. Dan orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntuhkannya, tentaranya akan hanyut, dan banyak orangnya yang tewas dibunuh. Dan kedua raja itu bermaksud jahat, dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu meja, mereka akan saling membohongi, tetapi hal itu tidak akan berhasil, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta, dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus, dan itu dilakukannya. Ia pulang ke negerinya. Pada waktu yang ditetapkan ia akan memasuki pula negeri selatan tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama, karena akan ada kapal-kapal Kitim melawan dia, sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus, dan ia akan bertindak. Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian dan membujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti, tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit. Banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Juga para Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya, baik pujaan orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak akan diindahkannya, sebab terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri.
Tetapi sebagai ganti semuanya itu ia akan menghormati dewa benteng-benteng, dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya. Akan dihormatinya dengan membawa emas, perak, dan permata, dan barang-barang yang berharga. Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa-dewa asing. Sebab siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahkan kehormatan. Ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah. Tetapi pada akhir zaman raja negeri selatan akan berperang dengan dia. Raja negeri utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang berkuda dan dengan banyak kapal. Dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Juga tanah permai akan dimasukinya dan banyak orang yang akan jatuh. Tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amon. Ia akan menjangkau negeri-negeri dan negeri Mesir tidak akan terluput. Ia akan menguasai harta benda, emas dan perak, dan segala barang berharga dari Mesir. Dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung, permai yang kudus itu. Tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak seorang pun yang menolongnya. Daniel pasalnya yang ke-12. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, dan akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsa-bangsa yang akan terluput, yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak orang dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kebinasaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang tidak menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetapi untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikan kitab itu sampai akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib itu akan berakhir? Lalu terdengar orang yang berkata, yang berpakaian kain lenan dan yang di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi dia yang hidup, sampai mengangkat tangan kanan dan tangan kiri ke langit. Suatu masa dan dua masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah arti segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman itu akan tinggal bersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Dari berbahagialah orang yang tetap menanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman.
Demikian pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk tuntunan-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Saatnya kami memasuki tidur malam kami. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Jagalah kami dan pelihara kami. Kami mau serahkan seluruh pergumulan kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat GPIB sejahtera di DKI Jakarta, tiap pribadi, tiap keluarga. Inilah doa kami dan syukur kami ya Bapa, yang kesemuanya kami mau serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara.